membicarakan masalah kufar dan yang berhubungan dengannya akan dibicarakan pada bab khusus. Wasahi wasabiyu wal majnunu ghairu dakhilina fil khitab. Kalau namanya orang sahi, orang lupa, artinya tidak mukallaf. Ya, jadi katakan sobi, majnun, itu enggak masuk dalam seruan Allah Subhanahu wa taala baik amr maupun nahi. Bahasa simpelnya atau bahasa kita sehari-hari adalah mereka tidak mukallaf, tidak terkena hukum taklifi. Nah, akan tetapi ini tidak melihat pada dasarnya, yakni melihat sah tidaknya hukum taklifi itu. Apabila melihat pada dasarnya, semua kena taklif. Orang kafir pun semuanya kena taklif. Nah, tapi pada dasarnya. Tapi ketika sudah berhubungan dengan ta'alluq tanjizi namanya, artinya hal realisasian, maka hal itu nanti ada syarat-syarat tertentu. Di antara syarat terjadinya atau realisasinya hukum taklifi adalah dia harus berakal, dia harus balik, dia harus ya semuanya. Makanya apabila dia tidak berakal, dia karena majnunan atau sahiyan atau katakanlah kena penyakit yang sampai menghilangkan akalnya, ya dia tidak mukallaf. Bahkan orang tidur, sahih itu termasuk diantaranya orang tidur. Orang tidur itu nggak kena mukallaf, nggak kena taklif. Nah, tapi harus dibangunkan biar kena hukum taklif. Andai kata nggak bangun sampai subuhnya pukul 7 gitu nggak apa-apa. Dari sisi ini, dari sisi dia tidak kena taklif ya nggak apa-apa. Tapi bukan berarti Anda dipersilahkan untuk tidur. Tidak. Kita juga punya undang-undang yang lain selain berbicara hukum taklif. Mengertilah? Nah, kenapa lintifai taklifi anhum? Karena memang pada dasarnya taklif atau paksaan dari Allah sudah tidak memungkinkan berhubungan dengan mereka. Masluk sudah. Masluk itu habis tereliminasi. Tidak mungkin. Orang tidur ngapain? Orang gila, bagaimana mungkin dia dipaksa untuk melakukan sholat, puasa, dan semacamnya. Oh, dia gila. Sama dirinya nggak ingat. Apalagi sama Tuhan. Tapi wa yu'maru sahi ba'dalah habis sahwi anhu. Tapi bagi orang yang lupa, bukan gila, sekedar lupa, itu tetap diperintahkan untuk melakukan apa yang ditinggalkan dengan cara bijabri khalalis sahwi. Dengan cara menjabr. Menjabr itu mengqadai. Ya. Umpamanya tadi berlubang ditutupi, itu jabr namanya. Ngerti ya? Atau boleh ditambah dengan nun, dikatakan jabran. Dikatakan jabran. Ini berlaku jabran. Terusnya nanti dalam bab zakat ada istilah jabran. Mengerti? Dalam bab zakat ada istilah jabran. Ketika kita tidak punya kambing untuk dizakatkan, padahal kita harus menzakatkan seekor kambing dengan sifat sekian. Ketika tidak punya dan kita punya yang lebih kecil dari kambing itu, kita wajib mengeluarkan yang lebih kecil tapi menambah. Mengerti kira-kira berapa kegunaan itu namanya istilah jabran. Atau mengambilkan yang lebih besar, karena yang lebih besar yang ada dan harganya lebih tinggi. Tapi minta kepada fakir miskinnya tadi yang kita jadikan abdi zakat susuk. Ya. Ada istilah begitu nanti di zakat. Bab zakat khusus. Mengerti? Nah, kata Ba'imah fatahu minas sholati, orang yang tertinggal sholat karena tidur, dia tetap harus sholat. Waqamani ma atlafahu minal mali, atau juga mengganti apa yang dia rusak. Dia tidak merusak, tapi dia menanggung orang yang merusak. Seperti sobi. Sobi nggak diapa-apakan meskipun membunuh orang. Ngerti? Dia nggak dihukum. Cuman walinya wajib untuk membayar ganti rugi. Katakanlah biat 100 onta itu walinya. Sapi dia nggak mukallaf karena dia nggak punya
ya dia bukan manusia. Tapi ketika dia menyeruduk orang sehingga menyebabkan cedera, merusak tanaman segala macam, dan si empunya itu telah menyia-nyiakan atau tidak memperhatikan keadaan sapi, sehingga sapinya menyebabkan kerusakan di bumi Allah, maka wajib bagi si empu sapi untuk mengganti atau membayar ganti rugi tersebut. Paham? Maknanya. Ini semua karena berhubungan dengan taklifi. Karena ada paksaan memang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wal kufaru mukhatabun. Bagaimana dengan orang kafir? Imamul Haramain Muhammad Al-Juwaini mengatakan bahwa mereka pada dasarnya dikhitab di furu' syar'i. yakni wajib melakukan furu' syariat, sholat, puasa, dan yang berhubungan dengan itu. Dalam pandangan imamnya masing-masing. Sesuai dengan ijtihad imamnya. Karena nanti hasil ijtihad imamnya adalah hukum Allah fi haqqihi, fi haqqil mujtahid wa haqqi man qalladahu. Jadi ketika dinyatakan bahwa itu haram menurut imamnya, atau orang yang dipandang lebih kuat pendapatnya, ya akhirnya dia juga mukallaf untuk tidak melakukan perkara haram itu. Andai kata imamnya mengatakannya adalah sunnah, dan itu dipandang benar-benar qaul yang rajih, atau andai kata dia adalah orang yang awam sama sekali, sedangkan imam yang dikenal hanya satu seperti masyarakat atau kebanyakan masyarakat di Indonesia yang hanya mengenal satu mazhab, paham? Ya maka dia melakukan hal itu dan dapat pahala insya Allah dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keyakinannya. Nah, sebagian ulama bukan karena fanatik tapi karena bab ikhtiyar mengatakan orang yang ada di Maroko dan sekitarnya, Maroko, Tunis, Aljazair, Mauritania, Mali, Senegal, itu dilarang bermazhab selain Malik. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Bahkan Sidi Abdullah Al-Haji Ibrahim Syinkiti mengatakan hal itu dalam Nasrul Bulud, dalam Maraqis Sunnah. Dilarang malah. Kenapa? Iya, karena madhab yang beredar itu hanya madhab Malik. Orang kalau nanti ngikut-ngikuti yang lain tanpa pandangan pengetahuan yang banyak dalam madhab yang lain, justru dia masuk dalam banyak perkara yang dia melakukan satu tanpa dalil. Itu nantinya. Sedangkan mazhab Malik di sana itu telah tertahdid. Tertahdid itu artinya bicara taksis, bicara taqyidul mutlaq itu sudah semuanya sudah benar-benar dibersihkan dari debu-debu. Dan ulama yang ada yang bermazhab Malik semua. Dapat kita kiaskan dengan qaul itu adalah di Indonesia. Ini tentunya bagi masyarakat umum, awas. Tapi tetap diharapkan orang-orang yang ada di sana belajar. Hanya orang-orang singkit terus belajar. Tapi bagaimanapun sunnatullah itu mengatakan bahwa orang itu kebanyakan adalah tidak tahu. Dan itu khitabnya atau seruan barusan yang dikatakan oleh seorang Sidi Ibrahim Al-Haji Ibrahim Syinkiti, Abdullah Al-Haji Ibrahim Syinkiti. Itu adalah tentunya konsumsi masyarakat umum. Konsumsi awam. Mengerti? Di Indonesia seakan-akan tidak mengenal mazhab lain memang. Karena penyebarnya pada dasarnya pada awalnya telah istilahnya bermazhab Syafi'i. Orang-orang Hadramut yang datang ke sini bermazhab Syafi'i. Mengerti ya? Nah, maka dari itulah dilarang orang itu bermazhab lain di sini bagi yang tidak tahu. Tapi bukan berarti lalu terus tidak tahu. Ya selama dia tidak tahu, dirujuknya dulu kepada mazhab Syafi'i. Selama tidak. Ketika dia telah berat, ini yang kuat pendapatnya Imam Abu Hanifah. Dia tahu sekarang. Saat melakukan sesuatu lagi ada kasus, dia tidak tahu hukumnya dari mazhab apapun, dia harus menggalinya dari mazhab Syafi'i dulu. Karena mazhab yang beredar. Mengerti ya? Ini itu yang penting ini. Tapi bukan berarti fanatisme bermazhab. Mengerti? Nah, seseorang itu dipersilakan. Karena memang babul ijtihad itu ghair masdud. Tidak tertutup.
Tapi bukan lalu, ayo semuanya kembali ke Al-Quran. Betul ini. Cuman makomnya adalah makom ideal. Makomnya adalah makom ideal. Sedangkan kita berbicara tentang fakta. Tentang waki. Saya sekarang datang tiba-tiba ke bapaknya Uli, ke bapaknya Ahmadi. Pak, ayo kembali kepada kitab dan sunnah. Mau ngomong apa? Kerjanya itu ngarit untuk sapinya. Iya, dan turun ke laut. Iya, Pak. Iya. Turun ke laut dan hitung hasil ini. Ya itu saja. Dan tanya saja sudah. Bagaimana bapak kita? Bapak saya ngomongnya. Enggak tahu kitab. Yang tahu itu Riyadhus Shalihin. Namanya. Kenapa saya demikian? Karena bapak saya ngaji dulu. Sama Ustadz Umar bin Ahmad Bakhabazi. Di Sumeneb. Iya, karena ngaji dan itu bukan lalu ngaji beneran, ngaji tiap ahad. Datang, ya lumayan lah, lumayan. Datang setiap ahad ke kampung Arab Sumeneb. Sama kitabnya Riyadhus Shalihin. Makanya dia tahu sampai sekarang. Kan ngomong sama saya dulu, Hisham punya kitab Riyadhus Shalihin. Hisham itu kawan saya. Kakaknya Hisham punya kitab Riyadhus Shalihin. Begitu. Karena di rumah saya itu gak ada yang punya kitab itu. Dan tidak nyangka bahwa saya juga punya kitab Riyadhus Shalihin. Gitu. Dengar cuman katanya Hisham, kawan saya ini, Ustaz Hisham, ini punya kitab Riyadhus Shalihin. Ngomong ke saya. Seakan-akan sangat perlu. Jong, Hisham punya ini, Jong. Kitab Riyadhus Shalihin. Kalau kitab Riyadhus Shalihin kan kita tahu kan. Mana besar sama Majmu' Syarhul Muhadzab. Hah? Mana besar Riyadhus Shalihin? Kita ini. Ya, hadis isinya. Imam An-Nawawi. Majmu' di sini. Dia nggak tahu, dikira kitab Riyadhus Shalihin itu adalah kitab terbesar sedunia. Karena dia yang tahu adalah kitab Safinatun Najah sama Sulam. Sulamut Taufik maksudnya, bukan Sulamul Muraunas. Mengerti dah? Makanya, ini yang perlu diperhatikan. Biasanya orang-orang, ya, saking idealnya ngomong seperti itu. Ya, betul, kita jangan menolak itu. Betul yang sampean katakan. Akan tetapi makomnya adalah makom mughayah. Makom ideal. Makomnya adalah makom mughayah. Nah, sekarang fakta di lapangan. Bapak-bapak kita itu nggak ngerti. Tapi bukan berarti kita lalu membiarkan paling tidak generasi. Itu tidak diajarkan. Tapi sunnatullah itu yang berbicara kepada kita. Bahwa orang awam itu pasti lebih banyak daripada orang alim. Makanya orang alim dikatakan khawas. Sedangkan orang bodoh dikatakan awam. Awam itu artinya kebanyakan. Karena memang kebanyakan manusia tidak pintar. Ngerti ente? Gimana aja. Nah, awas ini. Kadang-kadang begitu orang. Intinya, orang kafir pun kena hukum syariah. Kena hukum syariah. Wa bima la tasihu illa bihi. Dan dia kena sesuatu, yaitu kewajiban untuk melakukan hal yang tidak bisa semua itu terjadi. Peribadatan kepada Allah semua tidak terjadi kecuali dengan itu. Ada satu hal yang dengan hal itu semua ibadah bergantung kepadanya. Apapun itu, ada khilafah, tidak ada khilafah. Mengerti? Apa itu? Bahwa Islam. Dia adalah Islam. Jadi orang kafir itu sebenarnya mukallaf untuk beragama Islam. Harus dipaksa. Harusnya. Ini kalau melihat ini, tidak ada istilah radikalisme itu. Pada dasarnya, seperti yang saya katakan tadi malam. Ini kalau melihat ini tidak ada radikalisme. Karena memang mereka dipaksa. Mengerti lah? Nah, jadi ke kitab apapun pasti seperti ini. Mengerti lah? Nah, apa yang dikatakan oleh pengarang Zubat di awal-awal? Menurut budi syahadat ini udira. Bisihatil imani mimman qadara. Menurut budi syahadat ini ma'adudira. Bisihatil imani mimman qadara. Harus mengucapake syahadatain. Siapapun itu. Mimman qadara.
Siapapun yang mampu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah musliman kana atau kafiran. Ya kalau orang kafir ya dipaksa. Karena mereka bukanlah pada dasarnya. Dipaksa bagaimana? Kan kadang-kadang memaksa itu harus menggunakan senjata atau yang lebih dikenal dengan radikalisme. Iya. Pada dasarnya. Apalagi dikaitkan kepada waqatilul musyrikina wajahidu fi sabilillahi dan semacamnya. Kalau kita bicara jihad, itu jihad gak ada lain, pasti adalah ghazwah. Pendapat yang paling utama itu. Ngerti ya? Pasti adalah ghazwah. Negara juga harus menyiapkan segala hal yang berhubungan dengan jihad. Harus itu. Jihad itu istilahnya ada sampai amirnya, amir khusus, amirul jihad namanya. Ada amirul jihad khusus. Mengerti nggak? Ya pasti. Kalau ada yang lain itu. Apa? Ini makomnya. Makomnya. Kita lihat makomnya bagaimana. Konteksnya itu bagaimana. Mengerti nggak? Yaitu diantaranya adalah ketika ya memenuhi jalan lain. Yaitu hatta yu'tul jizyah dan ya'ti wa hum shagirun. Nah, itu. Bukan lalu, kalau anak saya masuk Kristen gimana? Oh, la ikraha fid din. Dikatakan, fi syaukani kan. Jadi jangan melihat la ikraha fid din saja. Allah sampai bersabda, hatta yu'tul jizyata. Perangi mereka, hancurkan mereka sampai mereka mau bayar jizyah. An yatim dari tangan mereka. Wa hum shagirun dalam keadaan shagir. Ya ini tertunduk. Kalau Abu Hanifah mengatakan harus tunduk-tunduk, harus begini-begini. Kalau dalam masalah syar'i enggak, yang penting bayar. Meskipun ya bayarnya begini. Agak kurang ikhlas dah apa. Yang penting bayar. Itu masalah syar'i. Nah harus sigar itu, makna shagirin itu benar-benar. Kalau masalah Abu Hanifah, memaknai shagir itu harus begini. Sampai begitu katakan. Nah kalau begitu apa maknanya la ikraha fid din berarti? Bertentangan dong? Tidak. Ngerti nggak? Tidaknya apa? Ketika mereka telah memenuhi alternatif lain selain masuk Islam, yaitu bayar jizyah, lalu dia nanti dipelihara oleh kaum muslimin, seperti kaum muslimin dipelihara juga oleh negaranya, mengerti? Maka la ikraha fid din berlaku. Tapi tetap harus diadakan dakwah secara masif dan intensif. Tetap mereka itu diajak. Apa kegunaan mereka itu dilindungi? Mereka diberi juga tunjangan, ya. Mereka diberi tunjangan dan segala apa tujuannya? Agar melembutkan hati mereka yang akhirnya dia masuk Islam. Itu tujuannya. Tidak ada lain. Tujuannya seperti itu. Mereka diberi tunjangan. Kalau mereka miskin, kasih juga dana. Bahkan umpamanya mereka itu mati lalu tidak punya uang membayar pemakaman. Semua ditanggung oleh negara. Padahal jelas mereka adalah orang kafir. Kenapa akhirnya mereka berpikir dan ternyata betapa banyaknya cerita-cerita yang sampai ke telinga kita dalam buku-buku yang kita yakini kesikohannya, ya sejarah-sejarah yang kita yakini kevalidannya atau validitasnya bahwa para khalifah-khalifah yang berbuat kebajikan terhadap orang-orang kafir itu mampu menarik simpati dari orang-orang kafir. Maka tidak lama Islam itu ada. Islam itu tidak lama ada. Sehingga mereka seluruh jazirah Arab masuk agama Islam. Dibandingkan dengan peperangannya, ya, maka tidak sepadan. Dibandingkan dengan perangnya, tidak sepadan. Seluruh jazirah kita perang berapa kali saja. Itu pun tidak semuanya dengan perang. Ya, tidak semuanya dengan perang. Rasulullah kadang-kadang datang, mereka sudah kocar kacir duluan. Belum perang. Mengerti nggak? Hanya Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, aku dimenangkan oleh Allah, ya, seperjalanan 1 bulan. Artinya apa? Rasulullah baru berangkat mau menuju satu tempat yang perjalanannya 1 bulan, apalagi lebih sedikit, mereka sudah takut duluan. Dan harta berjaya semuanya rumah-rumahnya ditinggalkan. Ini jadi harta saib. Itu harta saib. Bayangkan. Nah, itulah. Rasulullah lalu berbuat baik. Mereka dilindungi dan semacamnya. Tidak lama kemudian mereka berbondong-bondong. Ada wufud ahli Najran.
Wufud ahli Yamama, disebutkan dalam sejarah. Bagaimana mereka berbondong-bondong dalam keadaan khudu kepada Rasulullah, menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Intinya harus ditaklif. Dan bagaimana kita sekarang, karena kita sekarang distigma negatifkan oleh orang-orang yang katakanlah kekuatannya sekarang di atas kita harus mencari strategi. Sekarang bagaimanapun secara fisik, Amerika jelas di atasnya kaum muslimin. Eropa, yang notabene-nya adalah orang-orang kafir, kebanyakan itu di atas kaum muslimin. Makanya kita tidak bisa frontal tiba-tiba. Ngerti nggak? Harus menggunakan tata cara. Tapi bukan berarti kita akan lari dari frontalisme itu. Kita harus tetap mengadakan suatu saat apabila masyarakat itu sudah punya pemikiran-pemikiran yang memadai tentang keislaman, kesadarannya tinggi, punya al-wa'yul 'am lil Islam, mengerti, kita pasti mengadakan offensive. Kita tidak semata-mata defensif. Mengerti, offensive itu membuka frontal, tidak semata-mata defense. Ini membela diri dia. Harus itu, karena Rasulullah membabat memang. Para sahabat membabat memang. Kirim surat memang. Ngerti nggak? Kirim surat. Masuk Islam apa enggak? Oke, 1 bulan lagi kita bertemu. Itu memang. Bayangkan ente. Tiba-tiba, kita la ikraha fiddin. Bagaimana kalau anak kita masuk Islam? Ya, kan Allah berfirman la ikraha fiddin. Baca ayat 1. Ngomong sama Syaitan itu. Sama Zuhairi Misrawi itu. Misrawi. Kalau sudah nama Misrawi ini, tidak mungkin orang Jawa ini, tidak mungkin. Tidak mungkin orang Sumatera. Kalau sudah Misrawi, Burawi, Masrawi. Pasti orang sana sudah. Sebenarnya itu pasti. Iyalah, pasti. Betapa banyaknya yang tanya ini, orang-orang ini. Tetangganya yang punya nama lebih banyak. Sahnawi kan? Apalagi Sahnawi, Saknawi. Ini sudah. Tetangganya ini Saknawi namanya. Ya. Iya. Saknawi ada ya. Teman saya itu Saknawi namanya. Memang Ui. Sahnawi tetangga di rumah. Sahnawi. Dan itu bukan satu. Dan Sahnawi tukang sebel kayu. Tukang sebel kayu itu tukang mecah kayu untuk dijual. Ya. Ada Sahnawi botak namanya. Panggilnya botak ceking. Saya gregetan soalnya kalau sudah orang Madura ini maksudnya ngapain ikut-ikut orang seperti itu. Oh Madura, contohnya jaring-jaring Misrawi. Namanya gaya Zuhairi. Oh Zuhairi. Orang Mandrila. Zuhairi. Mathairi. Sama panggilannya Mathairi. Muhammad Zuhairi. Mathairi di rumahnya. Ini Misrawi. Orang yang kayu. Gregetan. Ngapain? Itu nggak keren. Alhamdulillah. Silat lidain deh. Tahu wajahnya. Sering di TV. Biasanya apa namanya yang satu itu? Bukan. Yang merah itu. TV merah itu. TV One. Dia itu dah. TV One sama Metro TV. Itu memang dua TV ini memang luar biasa itu. Untungnya saya nggak ada itu. Nggak ada TV One sama Metro TV. Ya, diselamatkan saya berarti. Maksud berarti. Nah. Liqaulihi ta'ala, ini dia kenapa atau apa alasan bahwa orang kafir itu sebenarnya mukallafun di furu'i syariah. Ini dia ma salakakum fi saqara. Qalu lam naku minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian itu dilemparkan oleh Allah ke neraka Saqar ini? Qalu lam naku minal musallin. Yang ngomong itu bukan orang Islam yang dilemparkan ke neraka Saqar. Menurut ayat sebelumnya dan setelahnya. Yang dilemparkan ini adalah memang orang kafir. Menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngerti ya? Dilemparkan orang Islam lewat.
Ditanyakan menurut cerita di Al-Quran ini. Masalah kakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian celaka di neraka saqar? Jawabannya bukan lam naku minal muslimin. Tidak jawab seperti itu. Qalu lam naku minal muslimin. Mereka menjawab, karena kami bukan orang-orang Islam. Tidak. Tapi jawabannya lam naku minal musallin, karena kami tidak sholat. Artinya apa? Mereka tetap dengan mereka tidak pernah melakukan sholat selama hidup. Sejak mereka akil baligh sampai meninggal dunia, sampai mati. Ngerti? Maka dia itu disiksa oleh Allah. Umpamanya berfirman, orang yang tidak sholat satu kali saja dengan sengaja dalam kehidupannya, maka ia akan dimakan mentah-mentah oleh kalajengking neraka. Yang kalajengking itu andai kata jatuh ke dalam dunia, maka dunia tidak mampu untuk menahannya dari besarnya, lebih besar dari dunia. Mengerti? Andai kata ada keterangan, katakanlah ada hadis seperti itu, maka dia kena seperti itu nanti. Nah terus apa firman Allah tentang kekafiran? Barang siapa yang kafir kepada Allah, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam 1 detik dalam kehidupannya saja, 1 detik, maka ia akan dilumat habis macam-macam, akan dituangkan ke dalam kupingnya, matanya dan mulutnya, timah dan segala macam, segala model ini. Ngerti nggak? Berarti di samping kena itu, dalam setiap detiknya seperti itu, terus sepanjang dia hidup, ya juga kena tadi. Ya apa itu? Terus nggak bisa membayangkan. Ditambah lagi dia pokoknya germo memang. Ngerti nggak? Sudah nggak sholat, dia memang Cina kafir, ya. Germo lagi. Di samping germo dia adalah bandar judi, togel, Indonesia, Singapura. Ya. Samping itu korupor lagi. Ya, mengerti? Dan dia juga punya anak buah sebagai pembunuh bayaran. Ayo bayangkan bagaimana itu. Ya? Enak kalau dia sekedar dicabik-cabik karena dia kafir. Enak. Suruh zina saja sekarang. Dengan orang Islam yang sudah sholat, atau kalau zina itu kena seperti ini. Ya dia kafir. Oh, udah bisa. Tetap dihitung sama Allah. Itu maknanya. Jadi nggak salatnya dihitung. Sebagaimana orang Islam yang nggak salat. Membunuhnya, dia kan punya anak buah, pembunuh bayaran itu tadi, ngerti? Ada pembunuh bayaran itu, macam-macam itu sampai sekarang, ngerti? Macam-macam ada sampai sekarang. Pembunuhan Khalil Angela itu karena pembunuhan bayaran, satu orang dibayar kalau tidak salah 20 juta, 50 juta satu orang, karena berapa orang itu sampai mengeluarkan 250 juta, satu orang berapa orang, satu orangnya 50 juta. Yang kemarin ada yang jual, yang menyeret suami sirinya itu pakai otak, tangkap sama polisi, luar biasa. Ya kan? Dia adalah orang KPK, orang apa? Itu apa namanya, BPK, Badan Pemeriksa Keuangan Negara, tim utamanya lagi. Nah habis, ngerti? Ada, awas hati-hati. Berdoa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tiba-tiba benci ke kita, ya. Ya tidak apa-apa sebenarnya ya. Cuman lebih baik berdoa, kita minta keselamatan. Karena yang paling baik, kalau ketika Rasulullah doa, apa yang paling baik untuk saya ucapkan ya Allah, ya Rasulullah, dan doa afiat dan selamat. Doa afiat dan selamat. Dunia dan akhirat. Udah ya, yang wajar gitu ya. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbanyak doa. Ngerti? Nah, dia tadi juga sebagai ilmu. Nah, dia juga seperti orang Islam yang jadi germo. Sholat. Ya bagus, sholat. Jadi germo. Ya, kena hukuman. Enggak zakatnya. Nah, pokoknya segala yang sebenarnya andai kata dia orang Islam tetap kena hukuman. Karena dia meninggalkan zakat, dan semacamnya. Dia, karena sudah keadaan kafir, semua yang kesalahan yang seharusnya tertimpa pada kaum muslimin itu tertimpa kepada dia, dan masing-masing dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ghafil. Wallahu bighafil. Allah itu tidak ghafil, tidak akan pernah lupa. Jelas ya? Nah, alhamdulillah min dzalik. Wa faidatu khitabihim. Apa sih faedah dari sebuah pernyataan bahwa orang kafir itu dikhitab? Yaitu adalah iqabuhum 'alaiha. Ya, wa faidatu khitabihim biha. Mereka orang kafir itu tetap dikhitab dengan furu' syariah padahal tidak sah. Ya. Itu adalah apa? Iqabuhum 'alaiha. Mereka akan diiqab karena meninggalkan itu. Andai kata, maaf ya, istilahnya bukan berarti kita harus kafir. Andai kata mereka itu hanya dengan kekafirannya yang Allah SWT bikin penyiksaan, lalu di dalam kekafirannya dia tidak melakukan zakat, tidak puasa, bahkan memperkosa, jadi otak pencurian. Biasanya orang Cina gitu-gitu itu. Jadi judi online, kelas dunia, begitu dah. Cina rata-rata, pengedar narkoba. Biasanya Cina gitu itu, Cina kafir itu. Begitu dah. Nah, andai kata dia tidak diperhitungkan, yang dihitungkan hanya kekafirannya, maaf, enak jadi orang kafir. Saya bukan berarti harus jadi orang kafir, tidak. Andai kata bahasanya itu enak jadi orang kafir, bukan berarti jadi kafir, enggak. Dalam tanda kutip enak jadi orang kafir. Ngerti ya? Nah, awas itu. Kenapa itulah tasihu minhum fi alil kufri? Ya. Kenapa tetap dinyatakan harus dikhitab? Ya. Kenapa harus dinyatakan tetap dikhitab? Apakah sekedar karena iqab itu tadi? Itu yang pertama. Yang kedua ya itu juga. Itulah tasihu minhum fi alil kufri. Karena apa? Karena mereka ketika kafir, semua hal yang dilakukan itu tidak sah. Artinya andai kata dia sholat, ikut-ikutan orang Islam, zakat juga, ya mungkin lebih besar distribusinya terhadap sosial ya. Mereka itu lebih besar dari kita karena memang banyak duitnya. Iyalah. Nah, kata kiai yang kemarin di mana? Habis ya itu umrah, ya memang lebih banyak duitnya mereka itu. Padahal kita tahu hasil dari uang itu ya seperti itu tidak ubahnya orang kafir yang menghalalkan segala cara. Yang jual pantat itu. Jadi asli kagak ada. Yang dia omongin total apa? Total pupu mbek bokong katanya. Kata dia total pupu mbek bokong. Akhirnya pakai duit umrah katanya. Seperti itu. Artinya memungkinkan sekali orang-orang yang katakanlah seperti itu, bahkan orang kafir itu banyak duitnya. Katakanlah kalau masalah amal atau bakti sosial tidak akan pernah menang sama orang kafir. Iya lah, tidak akan pernah menang sama orang kafir. Ya itulah. Kenapa mereka harus tetap diiqab walaupun telah melakukan semua itu, itulah tasihu minhum fi alil kufri, karena semua itu katakanlah peribadatan itu tidak sah dari mereka ketika mereka masih kafir. Kenapa? Litawaqqufi 'alan niyah. Karena ibadah-ibadah tersebut butuh niat. Sedangkan syarat niat diantaranya adalah harus Islamun nawi. Orang yang berniat harus orang Islam. Syaratnya niat diantaranya Islamun nawi. Orang Islamnya, orang yang berniat itu harus orang yang orang Islam. Al-mutawaqqifati 'anil Islam, itulah niat yang bersandar kepada Islam. Artinya syarat dari niat diantaranya Islamun nawi. Wala yu'akhaduna biha ba'dal Islam. Tapi kenapa ketika mereka masuk Islam, kenapa tidak dituntut untuk melakukan, atau katakanlah tidak mengqadai, enggak disiksa mereka. Ayo dulu ente kafir, sekarang kami akhir ente. Artinya kami siksa ente. Kenapa tidak seperti itu? Kalau pengen tidak disiksa, ayo qadai.
Nanti kan sudah 55 tahun nih kafir sejak balik. Dia sudah tua begini barang masuk Islam. Ayo kodai. Itu kodai sholat 55 tahun nih. Bayangkan puasa 55 tahun. Ya puasa lumayan. Karena sebulan sekali atau setahun sekali 1 bulan. Zakat juga setahun sekali. Ngeri ya? Nah, kalau sholat itu. Ya 5 kali sehari. Kali 55 tahun. Berapa itu? Ya dah, ya banyak sekali. Nah, kenapa ketika masuk Islam tidak seperti itu? Padahal andai kata orang Islam murtad, lalu masuk Islam kembali, dia harus mengqadai. Ya sama kan? Kata tidak sama. Ya, itu adalah irtidat, babnya bab lain. Itu irtidat, makomnya makom lain. Nah sekarang alasannya targhiban fihi, agar mereka masuk Islam. Targhiban fihi, agar mereka masuk Islam. Sedangkan kemurtatan itu, ya itulah apa istilahnya itu hukuman bagi mereka. Itu hukuman bagi mereka. Ketika mereka masuk agama lain, keluar dari Islam itu dihukum dengan cara harus mengqadai. Berapapun namanya dia keluar dari Islam. Alhamdulillah ini balik. Ya Allah. Ya untunglah kita ini tidak punya apa-apa, tapi tetap dalam keadaan iman dan Islam. Betul. Nahmaduhu jalla ala linani binikmati imani wal Islam. Tidak ada lagi. Benar-benar kita ini. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Bella Safira, salah nama. Bella Safira sudah masuk Islam, alhamdulillah. Dia tidak perlu mengqadai. Tapi satunya itu mau kawin sama orang kafir. Dulu pacarnya Panji keluarganya Soeharto. Ada orang Sunda ya. Garnir biasanya produknya. Lain teh, garnir. Halus kulit lah, halus wajah. Tak ada, masa tidak tahu. Nah, biasanya yang lebih tahu ini anak-anak muda. Garnir. Cynthia Bella, Claudia Cynthia Bella kan. Jadinya Bella Safira masuk Islam, alhamdulillah. Jadinya Cynthia Claudia Cynthia Bella. Valente. Nah, mau kawin ini dengan orang kafir. Begitu juga Hajah Jupe, ya, itu juga mau kawin sama orang kafir. Tetap mau dipakai ini. Gaston Castanyo. Argentina ya. Begitu bangganya dia. Hajah Julia. Nah, aslinya Hajah Julia. Hajah. Umrah itu. Umrah semuanya. Haji sudah. Pakai sih. Alhamdulillah itu. Nah, orang yang menyerahkan dirinya terhadap lelaki kafir. Ulama ya, katakanlah jumhur mengatakan bahwa orang tersebut juga menjadi kafir karena dia telah menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, menganggap halal. Jadi ente kalau menganggap halal khamr, maka ente kafir. Ente nggak minum, cuma menganggap halal khamr, ente kafir karena mengharamkan sesuatu yang qat'i keharaman khamr. Begitu juga keharaman seorang perempuan menikah dengan lelaki kafir. Ketika dia menyerahkan dirinya, menyerahkan lualanya dan loyalitasnya terhadap kaum kafir ini dengan cara mau jadi istrinya, maka dia berarti menghalalkan. Bukan sekedar melanggar. Orang kalau tahu bahwa zina itu haram, lalu minum, tapi tidak menganggapnya sebagai, katakanlah dia cuma melanggar aja nama Allah, enggak. Ngerti ya? Nah, tapi orang yang seperti ini, kalau bisa memproklamirkan begitu ya, dengan bangganya nyatakan ini calon saya. Ngerti? Ini ada indikasi menghalalkan apa yang diharamkan secara nyata dalam firman. Jelas ya? Firman karena Allah SWT tidak kami jadikan orang-orang kafir itu
berwak apa istilahnya menguasai orang-orang Islam. Tidak boleh. Mengerti? Nah, walam rubi syai'in ajunam diti, ngomong sama itu para orang-orang liberal itu yang mengatakan boleh kalis majid dan semacamnya. Ngerti nggak itu? Haram. Bahkan bisa saja masuk ke ranah, tetapi ranah naudzubillah min dzalik. Boleh kan itu? Nah, kemudian nah iya kan yang ngomong sama dia ente, janganlah. Nah, saya kalau ketemu dia satu saat ngomong ente yang harus militan kepada Islam. Dari mana sampean, Mbak? Gitu lah ngomong, ngerti? Bukan ente lalu ngomong ke orang ikut pendapatnya Musliah. Ngerti nggak ente? Iya memang itu, makanya saya bilang tadi memang yang menghalalkan itu orang-orang seperti itu. Di antaranya Nurhalis Majid. Ngerti nggak? Ketika anaknya itu diserahkan kepada orang Konghucu. Awas itu. Walam rubi syai'in ajunam diddihi. Ya. Kalau ada perintah untuk melakukan sesuatu berarti larangan dari kebalikan sesuatu itu. Mengerti nggak? Nah. Warna yusfit itu artinya kebalikan tapi dapat banyak. Seperti merah dengan selain merah. Itu bid namanya. Kebalikannya merah apa? Itu bid. Makanya ketika diperintah untuk merah, jangan putih, jangan hitam, jangan kuning, jangan ngerti nggak? Jangan hijau. Itu namanya bid. Makanya dia tidak berkata akes. Kalau akes itu dua memang ya, alternatif ketiga, keempat. Ngerti nggak? Berarti. Belajar sih. Hah? Oh iya. Tentu ini. Apa? Apa? Fit. Iya, itu ya. Ada alternatif lain. Jadi itu contohnya dah, contoh konkretnya tadi. Apa kebalikannya? Apa fitnya merah? Nggak ada yang tahu. Iya, ya bukan tidak tahu, maksudnya tidak dapat menjawab pasti gitu ya. Iya jawabannya dia selainnya merah. Apa selainnya merah? Putih, kuningnya hijau dan sebagainya. Seperti itu. Nah, jelas ya. Dan ini tidak dikhilafkan antar para ulama. Tapi yang belakang ini dikhilafkan oleh para ulama. Warna juga nisyai amrun bidikti. Ini yang dikhilafkan oleh para ulama. Kalau larangan untuk meninggalkan sesuatu berarti perintah untuk kebalikannya. Atau yang beda. Nah, ini yang dikhilafkan oleh tidak mesti. Tapi kalau perintah untuk melakukan sesuatu, yang lain berarti tidak boleh. Tapi kalau larangan dari sesuatu, bukan berarti perintah yang lain yang menjadi tit. Karena tit itu banyak nanti. Titnya zina apa? Kebalikannya zina. Enggak zina. Enggak zina itu apa? Sholat, puasa, apa dan semacamnya. Tapi bukan berarti ketika dilarang zina lalu perintah untuk yang lain pada saat itu maksudnya. Ngerti nggak? Nah, makanya inilah dia. Nggak mutlak ini yang itu lah. Nahyu anis syai' amrun bidiktihi ini nggak mutlak. Ya ghalibnya saja seperti itu. Ya kalau yang pertama maklum itu mutlak sekali. Nah, saya kalau lagu pun karena nasihat, ya tidak di sana. Itu parah ini. Bantu di Sulawesi juga. Yo, no.